Halo Pak Prabowo Subianto, bos MPG, ya, bukan presiden tapi bos MPG, ya, perusahaan MPG, proyek MPG. Bagaimana Indonesia mau Indonesia emas, orang bosnya aja menjadi bos perusahaan MPG. Jadi Indonesia ini sebenarnya nggak ada presidennya, bos. Adanya bos MPG. Negara lain aja deh maju, ya, seperti Jepang, motor Yamaha, motor Honda, ya kan, Suzuki dari Jepang, ya, HP Cina, ya kan, HP Korea Samsung. Indonesia TNI-nya ngurusin dapur, polisinya ngurusi ompreng. Bagaimana Indonesia mau maju, bos, kalau cara berpikirnya masih ngurusin perut gitu loh, ngurusin pisang karbitan, ngurusin singkong. Aduh, deh kembali zaman dulu kala ini dah. Gimana Indonesia mau jadi emas? Indonesia emas, Indonesia gelap tuh pasti. Indonesia gelap, Indonesia hancur, Indonesia bubar. Itulah bos, bos Prabowo Subianto. Jujur saya ada yang nggak ngakuin Pak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya akuin sebagai bos perusahaan proyek MPG. Itu aja dah, biarin. Fakta yang nyata kok. Ini fakta yang nyata. Saya bukan omong-omong tapi real yang nyata. Mudah-mudahan rakyat Indonesia tetap semangat, ya, mencari nafkah, ya. Dan nggak usah mau apa Prabowo mau seperti apa deh, mau sebodoh lah. Biarin aja lah mereka, ya. Joget-joget aja, biarin aja lah, ya. Yang penting kita happy lah, ya. Salam sukses buat rakyat Indonesia. Salam merdeka. Terima kasih. Menteri Orang Hutan, siapa itu? Menteri apa itu namanya? Maaf Bu, saya bukan menteri dan saya juga bukan orang hutan, tapi saya manusia asli. Ibu mau mencari Pak Pige. Ada apa, Bu? Yang menyatakan siapa saja yang melarang, siapa saja yang menolak MBG dan Koperasi Merah Putih melanggar HAM. Woi, mukamu aja sudah melanggar HAM, ya? Tiap hari rakyat itu ada aja tiap hari, ya, pemerasan kekerasan terhadap rakyat kecil itu tiap hari. Justru kalian-kalian itulah yang melanggar HAM. Ya Bu, memang benar. Menu MBG yang diberikan ke anak sekolah tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Itu juga pelanggaran HAM. Dan juga ribuan anak sekolah keracunan akibat MBG. Itu juga pelanggaran HAM. Ibu mau ketemu Pak Pige? Itu Bu orangnya. Kalian tidak usah ragukan. Saya itu sudah menteri, perjalanan saya dari umur 5 tahun soal HAM saya udah paham. Dari umur 5 tahun Pak Pige, jenengan sudah paham HAM. Berarti Pak Pige pintar dong tentang HAM. Saya memang pintar, tapi pintarnya saya sembunyiin. Pak Pige pintar tentang HAM berarti belajar setiap hari. Belajar di mana, Pak? Saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore, di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri. Baik Pak Pige, terima kasih. Oke guys, sekarang kita kupas. Apakah keracunan akibat MBG itu juga termasuk pelanggaran HAM dan juga bisa dipidanakan? Sekarang kita simak ya guys penjelasannya. Itu guys. Hati-hati, makanan MBG jika tidak sesuai itu bisa jadi pidana yang serius. Masih banyak kita lihat makanan MBG yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kan? Yang harusnya anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, sehat, dan berkualitas, namun faktanya kadang tidak sesuai. Bahkan pernah terjadi anak-anak sekolah yang jatuh sakit dan keracunan massal akibat kelalaian dari dapur MBG. Nah, ini masalah serius. Kalau itu terjadi, maka penyedia dan penanggung jawab dari dapur MBG tersebut bisa dijerat dengan pasal 474 dan 475. Nah, itu tadi penjelasannya guys. Sekarang kita simak penjelasan yang lain. Apakah keracunan akibat MBG itu juga termasuk pelanggaran HAM dan juga bisa dipidanakan? Sekarang kita simak
penjelasannya ya guys. Itu guys. Siswa mengalami keracunan makanan. Siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah pihak sekolah, dapur MBG, atau pemerintah? Keracunan makanan tidak bisa dianggap sepele. Karena hal ini bisa menjadi tindak pidana. Anak-anak yang seharusnya dapat gizi malah masuk rumah sakit. Kalau makanan yang dikasih ternyata berbahaya, penyedia atau dapur MBG bisa dijerat hukum karena lalai memastikan makanan aman dengan pasal 359 sampai 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang sakit atau meninggal, serta pasal-pasal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang keamanan pangan. Pemerintah juga tidak bisa lepas tangan, karena kalau program ini milik negara, maka pengawasan dan kontrol mutu ada di tangan mereka. Kalau pengawasan lemah, ya berarti ada kelalaian sistemik. Nah, itu tadi penjelasannya guys. Sudah jelas kan guys? Sekarang kita simak penjelasan dari Profesor Bapak Mahfud MD. Itu guys. Siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Baik Pak Mahfud, terima kasih. Itu tadi guys, penjelasan dari Bapak Mahfud MD. Sekarang kita simak pendapat narasi dari pejabat tentang MBG. Itu guys. Anggaran MBG itu dikasih 1 minggu aja buat pembangunan daerah yang terkena bencana. Udah sangat membantu, Pak. Sekaligus membantu negara yang sekarang potensi kekurangan BBM itu luar biasa. Nah, itu tadi guys, pendapat narasi dari pejabat tentang MBG. Sekarang kita simak pendapat narasi yang lain tentang MBG. Itu guys. Yang kita permasalahkan adalah MBG ini, Pak. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi diberlakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Kita bukan tidak tahu, Pak. Kita tahu siapa yang punya dapur MBG. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi dan militer. Betul nggak? Betul. Putuskan MBG, bukan nambah utang. Bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin. Nah, itu tadi guys. Fakta, narasi, pendapat dari publik. Sekarang kita tanyakan langsung ya guys kepada Pak Pige. Permisi Pak Pige, dengan melihat fakta yang ada itu tadi, apa tindakan Bapak? Saya tolak MBG. Permisi Pak Pige, kapan jenengan menolak MBG dan menghentikan MBG? Hari ini kita mulai.